Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Permadi, NIM 2321520040. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan terkait UAS perspektif sosiokultural terkait kampanye praktik baik untuk scaffolding CPD praktik membaca atau kemampuan membaca kelas 1 di SD Negeri Joho 01 Sukoharjo. Untuk intervensi penerapan scaffolding pada CPD, menurut Vygotsky dari buku Suardipa tahun 2020 mengungkapkan bahwa scaffolding yaitu memberikan jumlah bantuan kepada seseorang peserta didik selama tahap perkembangan. Nah, pemberian scaffolding guna membantu peserta didik dalam melalui keterampilan baru ataupun hal-hal baru yang berada di luar kemampuannya. Konstruksi scaffolding terjadi pada peserta didik yang tidak dapat menjelajahi atau belajar secara mandiri. Scaffolding dipersiapkan oleh guru untuk tidak mengubah sifat atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang diberikan atau disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil menyelesaikan tugas. Nah, sehingga melalui pemberian tugas dari guru yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan juga asesmen diagnostik, maka peserta didik akan dibantu sehingga tugas-tugas yang ada dapat diselesaikan dengan baik melalui tutor sebaya maupun dengan bantuan oleh guru. Zone of Proximal Development atau CPD dapat dikatakan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Vygotsky berpendapat bahwa siswa akan mampu mencapai daerah maksimal bila mereka dapat dibantu oleh orang yang lebih ahli ataupun teman sebaya yang lebih cerdas. Nah, sehingga dalam video ini saya membantu peserta didik dalam kelompok kecil dan juga memberikan setiap kelompok tutor sebaya. Nah, untuk langkah penerapan scaffolding, yang pertama ada asesmen diagnostik dan taraf perkembangan setiap peserta didik untuk menentukan CPD, kemudian menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci, kemudian menyajikan tugas belajar secara berjenjang, kemudian mendorong peserta didik untuk mempunyai kemampuan dalam membaca secara mandiri, dan yang terakhir memberikan dorongan guna memancing peserta didik. Nah, untuk aktivitas penerapannya, yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua pengelompokan peserta didik, yang ketiga pemberian tugas dan penjelasan, empat membimbing peserta didik, dan yang terakhir mengevaluasi. Nah, pada video ini saya berperan sebagai fasilitator dan juga tutor, yang mana karena peserta didik di kelas 1 ini banyak yang belum bisa membaca dengan baik, maka saya harus mendampingi mereka dan memberikan dukungan dan juga motivasi. Nah, hasil yang dicapai, peserta didik merasa dirinya dilibatkan dalam pembelajaran, peserta didik suportif menerima mereka, kemudian memiliki kemajuan dalam membaca, kemudian memiliki keberanian dalam berlatih membaca mandiri, dan yang terakhir memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini mereka sedang melakukan presentasi dan diberikan umpan balik oleh teman yang lain. Dan yang hasil yang paling menonjol yaitu peserta didik aktif dalam berdiskusi. Nah, di kelas 1 ini memang karena belum lancar membaca, jadi saya memberikan gambar-gambar yang dapat membantu mereka mengetahui apa yang sedang mereka pelajari. Untuk pembelajaran dan replikasi yaitu melalui pembimbingan dalam kelompok-kelompok, hasil asesmen awal sangat membantu guru dalam penerapan scaffolding pada CPD. Dengan penerapan ini diharapkan kedepannya kemampuan membaca peserta didik akan terus berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, di sini saya juga menggunakan video. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.